Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ambarsari, NPM 2001031013. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yusanita Safitri, NPM 200103102. Kenalkan, nama saya Syafa Marantika Agustin, NPM 2001031031034. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar IPA dengan tema Alam Semesta dan Tata Surya. Alam semesta. Alam semesta disebut juga jagat raya atau universum, yaitu seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta adalah ruang di mana dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Yang kedua yaitu tata surya. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Anggota tata surya. Jenis benda langit yang termasuk ke dalam anggota tata surya adalah sebagai berikut. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat ke bumi. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer atau 1 satuan astronomi. Matahari berbentuk bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Matahari mempunyai diameter 1,4 kali 106 km. Suhu permukaannya mencapai 6000 derajat. Planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit matahari, bentuk fisiknya cenderung bulat, orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lain. Planet-planet yang berada dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet kerdil. Planet kerdil merupakan kategori baru dalam keanggotaan tata surya berdasarkan resolusi IAU tahun 2006. Sebuah benda angkasa dikatakan planet kerdil jika mengorbit matahari, bentuk fisiknya cenderung bulat, orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain, bukan merupakan satelit. Contoh dari planet kerdil ini adalah Pluto, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Satelit. Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit senantiasa mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan cara terbentuknya, satelit dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, satelit alam. Adalah satelit yang berbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan bentuknya planet. Contoh, bulan sebagai satelit alam bumi, Titan sebagai satelit alam Saturnus. Kedua, satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contoh, satelit cuaca, satelit komunikasi, dan satelit mata-mata. Asteroid. Asteroid dinamakan juga planet minor atau planetoid. Asteroid mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter. Di dalam sistem tata surya, ditaksir terdapat 1000 buah planetoid yang ukurannya antara 2-750 km persegi. Asteroid-asteroid tersebut senantiasa berputar di antara planet Mars dan planet Jupiter membentuk sabuk asteroid. Komet, dinamakan juga bintang berekor, adalah benda langit yang garis edarnya atau orbitnya lonjong, sehingga jaraknya ke matahari kadang-kadang jauh sekali, tetapi suatu saat dapat dekat sekali. Ekor komet selalu menjauhi matahari sebab mendapat tekanan dari matahari. Wujud komet tersusun dari kristal-kristal es yang rapuh sehingga mudah terlepas dari badannya. Bagian yang terlepas inilah yang membentuk semburan cahaya ketika sebuah komet melintas di dekat matahari. Karena orbit komet tidak seperti orbit planet, maka komet akan terlihat di bumi jika komet tersebut sedang berada dekat dengan matahari. Oleh karena itu, ada komet yang mendekati bumi setiap 3 atau 4 tahun sekali, tetapi ada juga yang sampai 76 tahun sekali, yaitu komet Hurley. Planet. Setiap planet dalam sistem tata surya senantiasa mengorbit matahari sebagai bintang pusatnya pada lintasannya masing-masing.
Karena jarak setiap planet ke matahari berbeda-beda, maka kala revolusinya berbeda-beda pula. Adanya perbedaan jarak terhadap matahari mengakibatkan perbedaan suhu pada setiap planet. Yang pertama ada karakteristik planet. Setiap planet dalam sistem tata surya mempunyai karakteristik berbeda satu dengan yang lainnya. Karakteristik yang dimiliki suatu planet dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Antara lain dipengaruhi jarak ke matahari, eksentrisitas, kerapatan atau density. Adapun karakteristik masing-masing planet adalah sebagai berikut. A. Merkurius merupakan planet yang paling dekat ke matahari dengan jarak 0,39 SA, satuan astronomi. Karena planet Merkurius jaraknya paling dekat ke matahari, maka suhu pada siang hari di Merkurius mencapai 4270 derajat Celcius, sedangkan pada malam harinya menjadi sangat rendah, yaitu mencapai minus 1700 derajat Celcius. Merkurius mempunyai eksentrisitas yang besar, yaitu 0,206. Akibatnya jarak antara Merkurius dan matahari bervariasi dengan cukup besar pula. Perbedaan jarak terjauh ke matahari dengan jarak terdekat ke matahari adalah sebesar 22 juta kilometer. Jarak aphelion atau jarak terjauh Merkurius dari matahari adalah 57,9 juta kilometer. Merkurius tidak memiliki atmosfer, oleh karena hal tersebut, langit Merkurius berwarna hitam. Kerapatan atau densitasnya 5,43 gram per cm kubik. B. Venus. Planet Venus lebih dikenal sebagai bintang kejora atau bintang senja. Eksentrisitas planet Venus adalah 0,007, sehingga orbit planet Venus mendekati bentuk lingkaran. Jarak Venus ke matahari 0,72 satuan astronomi, sehingga di Venus suhunya sangat panas, dapat mencapai 4800 derajat Celcius. Tingginya suhu di planet Venus diakibatkan adanya efek rumah kaca. Kerapatan atau densitas Venus adalah 5,24 gram per cm kubik. C. Bumi. Sampai saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan. Hal tersebut dimungkinkan karena Bumi diselubungi oleh atmosfernya, sehingga perbedaan atau suhu pada siang dan malam tidak terlalu besar. Bumi mengorbit matahari sebagai bintang pusatnya dengan eksentrisitas 0,017, sehingga orbitnya hampir membentuk lingkaran. Jarak rata-rata Bumi ke matahari adalah 1 satuan atmosfer atau 150 juta kilometer. Kala revolusi Bumi adalah 365,3 hari, sedangkan kala rotasinya adalah 23 jam 56 menit. Kerapatan atau densitas Bumi adalah 5,52 gram per cm kubik. Bumi merupakan benda terpadat dalam sistem tata surya. Bumi mempunyai sebuah satelit, yaitu bulan. D. Mars. Jarak rata-rata planet Mars ke matahari adalah 1,52 satuan astronomi atau 228 juta kilometer dengan eksentrisitas 0,093. Mars berputar mengelilingi matahari dengan kala revolusi 687 hari. Mars mempunyai dua buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. E. Jupiter. Jarak rata-rata planet Jupiter ke matahari adalah 5,2 SA. Jupiter mempunyai eksentrisitas 0,048 dengan kala revolusi 11,8 tahun. Jupiter diperkirakan mempunyai 17 satelit, data sampai tahun 1992. Jupiter mempunyai 4 satelit yang berukuran besar dan mempunyai kala rotasi 9 jam 50 menit, artinya Jupiter berotasi dengan sangat cepat. F. Saturnus. Jarak rata-rata Saturnus ke matahari adalah 9,5 SA. Saturnus mempunyai eksentrisitas 0,056 dengan kala revolusi 29,5 tahun. Saturnus dihiasi dengan gelang cincin yang indah
mempunyai 9 buah satelit. G. Uranus. Jarak rata-rata planet Uranus ke matahari adalah 19,2 SA. Uranus mempunyai eksentrisitas 0,47 dengan skala revolusi 84 tahun. Uranus mempunyai cincin dan mempunyai 5 buah satelit. H. Neptunus. Jarak rata-rata planet Neptunus ke matahari adalah 30,07 SA. Neptunus mempunyai eksentrisitas 0,009 dengan skala revolusi 164,8 tahun. Neptunus mempunyai 2 buah satelit yaitu Triton dan Nereid. 2. Pengelompokan planet. Planet dalam tata surya dapat dikelompokkan dengan kriteria tertentu. A. Berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Dibagi menjadi 2 yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial adalah planet-planet keras yang mengandung bebatuan seperti bumi. Planet Jovian adalah planet yang terbentuk dari gas. B. Berdasarkan kedudukan orbitnya terhadap kedudukan orbit bumi. Berdasarkan kedudukan orbit planet terhadap kedudukan orbit bumi, dikelompokkan menjadi planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang kedudukan orbitnya antara matahari dan orbit bumi. Planet superior yaitu planet superior adalah planet-planet yang jaraknya ke matahari lebih besar dari jarak bumi ke matahari. C. Planet-planet superior. Planet-planet superior dapat terlihat melintas di atas kepala pengamat di malam hari menggunakan teleskop atau dengan mata telanjang. D. Berdasarkan kedudukan orbitnya terhadap kedudukan asteroid. Berdasarkan kedudukan orbit planet terhadap kedudukan orbit asteroid, planet dikelompokkan menjadi planet dalam atau inner planet dan planet luar atau outer planet. Planet-planet yang termasuk dalam planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet-planet yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.